Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai pelajaran, salah satu pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa menguji dan dalam kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Udis OB, Ibu. Resti Seran, Hadir Ibu. Asli Tawan, Alfa Ibu. Miras Banu. Alfa. Oke, baik. Langsung saja kita masuk pada materi. Sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada adik-adik. Apa yang adik-adik ketahui tentang bangun daftar dan konstruksi? Baik, yang pertama, Ibu berikan kesempatan pada Ibu Soleh. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bentuk geometri dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bangun datar tidak memiliki ketebalan dan tinggi. Baik, pertanyaan kedua, Ibu berikan kesempatan kepada Rizky. Kongruensi adalah konsep dalam geometri yang menyatakan bahwa dua bangun datar memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Baik, penjelasan dari adik-adik sangat tepat. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang bangun datar dan kongruensi. Bangun datar adalah bentuk geometri dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Sedangkan kongruensi merupakan konsep dalam geometri yang menyatakan bahwa dua bangun datar memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Baik, mungkin dari penjelasan tadi, coba adik-adik amati sekitar teman-teman dan coba kaitkan benda-benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan bangun datar. Coba adik-adik berikan beberapa contoh dari bangun datar. Saya Silakan Rizky. baik, jadi salah satu contoh bangun datar dalam bidang ruang kelas ini seperti papan tulis, seperti persegi panjang. Ada yang lain? Oke, baik. Betul. Bangun datar yang ada di sekitar di ruangan ini yaitu papan, meja, buku, dan yang lainnya. Di sini Ibu akan menampilkan dua bangun datar dan Ibu meminta kepada kalian coba adik-adik sebutkan perbedaan dari kedua bangun datar tersebut. Yang pertama itu persegi, yang kedua bergenjang. Jawaban dari Udis, yaitu gambar pertama itu bangun datar persegi yang memiliki sisi yang sama panjang, kemudian memiliki diagonal yang saling berpotongan di tengah dan memiliki panjang yang sama serta memiliki sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Dan bangun datar yang kedua yaitu jajar genjang yang memiliki sifat pasangan. Bangun datar yang kedua yaitu jajar genjang yang memiliki sifat pasangan sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama, kemudian sudut-sudut yang berhadapan memiliki besar yang sama. Bangun datar lain yaitu seperti persegi panjang memiliki pasangan sisi yang berhadapan yang sama panjang, kemudian sudut-sudutnya adalah 90 derajat dan diagonalnya saling berpotongan di tengah dan panjang diagonalnya tidak sama. Bangun datar lain yang berikut yaitu segitiga. Segitiga terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut. Jadi segitiga dibedakan berdasarkan panjang sisi dan besar sudutnya. Yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sebalik. Bangun datar yang berikut yaitu lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang melengkung
keliling yang disebut dengan lingkaran. Bangun datar yang berikut yaitu trapesium. Trapesium memiliki dua sisi yang sejajar dan dua sisi lainnya tidak sejajar. Sifat lainnya dapat bervariasi tergantung jenis trapesium, seperti trapesium sama parabel. Bangun datar yang berikut yaitu gelang ketupat. Sifat dari gelang ketupat memiliki 4 titik sumber yang saling berhadapan dan sama besarnya. Sifat yang berikut memiliki diagonal yang panjangnya berbeda, kemudian memiliki dua sumber simetri lipat dan simetri putar. Bangun datar yang terakhir yaitu layang-layang. Sifat dari layang-layang yaitu memiliki satu sumbu simetri lipat, yang kedua tidak memiliki sumbu simetri putar, yang ketiga memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang, yang keempat memiliki 4 titik sudut, yang kelima memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tidak lurus. Baik adik-adik, selanjutnya kita masuk pada rumus keliling dan luas yang bangun datar. Yang pertama, rumus keliling dari persegi. Rumus keliling dari persegi yaitu K sama dengan 4 kali S, dengan S adalah sisi, kemudian rumus luas dari persegi yaitu L sama dengan S kali S. Rumus bangun datar yang kedua yaitu segi panjang. Yang pertama keliling persegi panjang sama dengan 2 kali B tambah 2 kali L sama dengan 2 kali B tambah L. Rumus luas dari segi panjang yaitu L sama dengan B kali L. Rumus bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Yang pertama rumus keliling dari segitiga K sama dengan A tambah B tambah C. Baik, rumus bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Keliling segitiga yaitu K sama dengan A tambah B tambah C, dan rumus luas dari segitiga yaitu L sama dengan setengah kali A kali T. Rumus keempat yaitu lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. Luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi kali R kali R. Rumus bangun datar yang kelima yaitu dari genjang. Dengan rumus kelilingnya K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Rumus luas dari genjang yaitu L sama dengan A kali T. Rumus bangun datar yang berikut yaitu trapesium. Keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Rumus luas trapesium L sama dengan A tambah B per 2 kali T. Rumus bangun datar yang ketujuh yaitu belah ketupat. Keliling belah ketupat sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Rumus luas belah ketupat L sama dengan setengah kali D1 kali D2, yang dimana D1 dan D2 merupakan sebuah diagonal. Rumus terakhir bangun datar yang ke-8 yaitu layang-layang. Rumus keliling layang-layang K sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Rumus luas dari layang-layang L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Baik, kita masuk pada materi kita yang kedua yaitu kongruensi. Kongruensi adalah konsep dalam geometri yang menyatakan bahwa dua bangun datar memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Dua bangun tersebut kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki panjang sisi dan yang sama panjang dan besar sudut yang sama, meskipun posisi atau orientasinya mungkin berbeda. Ada beberapa kriteria dalam kongruensi segitiga, yaitu yang pertama
Tiga. Yang pertama sisi yang disimbolkan dengan SSS. Yang kedua sisi sudut yang disimbolkan dengan SAS. Yang ketiga sudut dari sisi sudut yang disimbolkan dengan SA. Yang keempat sudut yang disimbolkan dengan A. Baik, untuk yang pertama sisi. Jika ketiga sisi segitiga pertama sama panjang dengan ketiga sisi segitiga kedua, maka segitiga tersebut kongruen. Baik, penjelasan untuk materi kongruensi adik-adik bisa lihat pada buku halaman 5. Baik, di situ untuk kriteria yang kedua, sisi sudut sisi. Jika dua sisi dan sudut yang terbentuk di antara kedua pada segitiga pertama sama dengan dua sisi dengan sudut yang terbentuk pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Dan kriteria yang ketiga, sudut sisi sudut. Jika dua sudut dan sisi yang terletak di antara kedua sudut tersebut pada segitiga pertama sama dengan dua sudut dan sisi yang terletak di antara kedua sudut pada segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Kriteria yang keempat yaitu sudut. Jika ketiga sudut memiliki pertama sama besar dengan ketiga sudut segitiga kedua, maka dua segitiga tersebut kongruen meskipun ukurannya tidak harus sama. Bagian berikut kongruensi pada bangun datar lain. Adik-adik jangan lupa dicatat ya. Yang pertama persegi dan persegi panjang. Adik-adik bisa lihat di situ dua persegi dengan sisi yang sama panjang adalah kongruen. Untuk persegi panjang, dua persegi panjang dengan panjang dan lebar yang sama juga kongruen. Yang kedua yaitu layang-layang dan jajar rencana. Adik-adik bisa lihat pada buku. Untuk kedua bangun ini, dua bangun akan kongruen jika sisi dan sudutnya sesuai meskipun ada perbedaan orientasi. Baik, sekarang ibu akan memberikan sebuah latihan soal. Ibu akan memberikan LKS yang akan dia isi dan ditentukan waktu ibu berikan 20 menit. Apakah sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Sudah Ibu. Oke. Siapa yang mau kerja
Ayo. Oke, silakan Bis. Kan kedua dulu. Baik Udis, bisa jelaskan kembali apa yang ditulis di papan? Tunggu. Persegi panjang yang pertama, panjang sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Yang kedua, sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan dan tengah dan panjang diagonalnya tidak sama. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita berikan tepuk tangan kepada Udis. Baik, untuk nomor 2, Ibu berikan kesempatan untuk Resti menjawab pertanyaan yang ada. Ada Ibu? Baik, soalnya yaitu dua persegi memiliki sisi masing-masing 5 cm dan 7 cm. Tentukan apakah kedua persegi tersebut kongruen. Berikan alasannya. Alasannya, sisi dua persegi tersebut tidak termasuk kongruen karena dalam persegi memiliki sisi yang sama panjang dan soal di atas memiliki sisi yang berbeda, maka tidak termasuk kongruen atau bukan kongruen. Baik, terima kasih untuk jawabannya Rizky. Untuk soal nomor pertama, itu merupakan persegi panjang yang memiliki sifat pasangan sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Yang kedua, sudut-sudutnya adalah 90 derajat dan sifat ketiganya itu diagonalnya saling berpotongan di tengah dan panjang diagonalnya tidak sama. Baik, untuk jawaban soal yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Adik Resti bahwa itu tidak kongruen karena sisi kedua persegi tidak sama panjang, maka kedua persegi tersebut tidak kongruen. Baik, pada akhir pertemuan ini aku akan memberikan 2 tugas yang akan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Adik-adik bisa melihat soalnya ada pada halaman LKS bagian belakang. Jadi batas waktunya dikumpulkan minggu depan. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Sampai jumpa.